Hai, welcome back to my another video. Kali ini aku pengen buat marmer cake yang tanpa pengembang tapi tetap bisa ngembang cantik, sempurna, dan oke badai. Terus aku mau kasih tahu nih gimana caranya membuat motifnya nggak hanya ada di atasnya aja tapi sampai ke dalamnya. So, check it out. So guys, berikut ini aku pakai resepnya Lo Thomas. Udah tahu dong? Kalau belum tahu, kalian harus nonton video ini sampai habis. Nah, berikut ini bahan-bahannya. Ada telur, kemudian ada terigu dan susu bubuk, kemudian ini ada gula pasir, kemudian ini ada butter. Aku pakai full butter. Kalian boleh mix butter dan margarin. Kemudian ada vanilla extract. Nah, kita lanjut masuk ke dalam prosesnya. Ini siapkan bowl mixer. Kita masukkan dulu nih margarin atau menteganya, atau boleh di mix keduanya. Jadi ini tidak dilelehkan ya, kita pakai metode butter cake. Nah, kemudian masukkan gula, ini kita mixer sampai dia mengembang sempurna putih pokoknya. Nah, ini pakai kecepatan rendah dulu, kemudian jangan lupa di scrap, jadi biar rata semuanya itu termixer dengan sempurna. Kemudian setelah di scrap, lanjut lagi untuk mixer dengan kecepatan yang tinggi sampai dia pucat mengembang. Selanjutnya masukkan vanilla extract. Nah, ini dia biar cake-nya itu wangi gitu loh. Jadi dibakar dan dipotong nanti itu wangi itu semerbak. Selanjutnya sudah putih kental seperti itu, masukkan telur. Jadi telurnya ini dimasukkan jangan sekaligus ya, tapi sedikit demi sedikit. Kalau aku pakai 3 set memasukkannya gitu. Jadi dimasukkan, kemudian di mixer selama 1 menit, masukkan lagi telur berikutnya. Setelah telur semua masuk, kemudian masukkan bahan keringnya. Ini ada terigu dan susu bubuk yang sudah diayak, harus diayak ya. Nah, ini juga dimasukkan bertahap. Kalau aku masukinnya 3 tahap. Ini di mixer pakai kecepatan rendah aja sampai dia merata. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita mau beralih ke putih telur. Jadi tadi kuning telur dan putih telurnya itu dipisah gitu. Kalau kuning telurnya itu masuk ke dalam adonan mentega, sedangkan putih telurnya kita kocok secara terpisah. Nah, ini putih telurnya dikocok bersama gula. Jadi dikocok dulu putih telurnya sampai berbusa, baru masukkan gula. Nah, masukannya itu bertahap. Jadi aku masukin ini secara 3 tahap. Nah, ini di mixer sampai dia itu kaku ya putih telurnya. Kalau untuk ngocok putih telur harap waspada ya teman-teman. Jadi pastikan wadah untuk putih telurnya, kemudian pedal mixernya itu bebas dari air ataupun minyak gitu. Jadi harus benar-benar kering. Jadi biar nanti kocokan telurnya itu sempurna dia ngembangnya. Dan si putih telurnya tidak mengandung atau tidak terkontaminasi oleh si kuning telurnya walaupun sedikit. Jadi nanti biar dia bisa ngembang sempurna kayak gini nih. Nah, ini udah oke. Saatnya sekarang kita mau mencampurkan adonan putih telur ke adonan menteganya. Jadi ini kita masukkan perlahan. Jadi ini selama 3 tahap juga. Boleh pakai mixer seperti ini, seperti aku, karena ini aku ngadonnya banyak. Boleh juga pakai aduk balik gitu. Nah, kalau misalnya nanti pada saat kalian memasukkan putih telurnya itu, kalau dia ada mengeluarkan air, kalau misalnya putih telur itu kan biasanya mengeluarkan air ya. Nah, airnya itu jangan ikut dimasukin. Jadi yang dimasukkan hanya foamnya aja atau busanya aja gitu. Jadi airnya kita buang. Nah, ini diaduk sampai dia rata. Kalau kalian pakai spatula, berarti pakai teknik aduk balik, itu harus rata gitu. Jadi jangan sampai terlihat gerutul-gerutul dari si adonan putih telurnya. Harus benar-benar ngeblend. Jadi nanti biar hasil cake-nya itu sempurna gitu, nggak bantet.
Nah ini udah selesai, ini mau aku masukkan ke dalam loyang ya. Tuh konsistensi akhirnya itu seperti itu, jadi nggak cair, tetap dia kental walaupun tanpa pengembang, jadi tetap ngembang tetap kental gitu. Nah ini aku pisahkan kira-kira seperempat bagian adonannya mau aku kasih pasta coklat. Ini pasta coklatnya aku buat sendiri dari coklat bubuk, ditambah dengan air panas. Nanti bisa lihat resepnya di bawah ya di kolom deskripsi. Nah ini kita aduk rata sampai tercampur. Sementara sisa adonan lainnya itu kita biarkan berwarna putih gitu. So guys, ini aku buatnya dua loyang, yang satu diameter 24 cm, yang satu lagi persegi panjang kira-kira 26 cm kali 10 kalau nggak salah. Nanti resep yang aku terapkan itu di bawah ada resep untuk satu cake ya, untuk ukuran loyang 24 cm bulat seperti ini. Nah ini dimasukkan ke dalam loyang. Jadi ini cara aku untuk masukkan adonannya, kemudian membuat motifnya gitu. Jadi ini aku selang-seling gitu, jadi nanti motifnya itu nggak hanya di atasnya aja gitu, tapi bagian bawahnya ketika kalian nanti potong cakep deh bentuk motifnya itu sampai ke bawah gitu, sampai ke dalam, jadi nggak cuma atasnya doang. Nah ini aku bukan bentuk sih, apa ya namanya, aku letakin adonannya berselang-seling seperti ini gitu. Nah ini dibuat sampai atas ya, sampai full, sampai penuh, tapi jangan terlalu penuh karena nanti dia akan mengembang. Nah kemudian ini hasil akhirnya. Nah ini tinggal kita swirl aja. Aku punya 3 alat bantu nih, ada garpu, ada tusuk sate, dan ada sumpit. Kali ini aku mau pakai sumpit aja. Jadi terserah kalian aja yang mana yang ada di dapur. Bisa pakai pisau juga sih, pisau yang pipih kecil itu yang untuk potong buah. Nah itu juga bisa. Nah ini tinggal di swirl kayak gini aja, dan nge-swirlnya itu harus sampai ke dasar loyang gitu. Jadi bagian adonan yang bawah itu ikut ke aduk dia, jadi berbentuk motif ntar gitu deh. Jadi ntar motifnya tuh nggak cuma di atasnya doang, tapi sampai ke dalam gitu. Ketika dipotong tuh dalamnya tuh bermotif cantik juga say. Nah untuk loyang yang panjang sama juga sih, jadi diselang-seling aja. Jadi adonan putih di bawah, kemudian ditambahi adonan coklatnya, diletakinnya itu secara acak aja gitu. Jadi nggak usah rapi-rapi banget, karena kita kan mau buat marmer itu kan dia nggak rapi ya gitu. Jadi motifnya itu abstrak. Nah kali ini aku menggunakan garpu nih untuk ngebantuin aku membuat si motifnya, untuk nge-swirl si adonannya. Nah kalau pakai garpu tuh agak sedikit diangkat adonannya gitu, jadi biar dia bener-bener apa ya, terbentuk motif marmernya tuh, seperti itulah kira-kira. Pintar-pintar kalian aja membuat apa ya, mengukir-ngukirnya gitu. Nah ini sudah selesai. Ini saatnya kita panggang di oven 175 derajat Celcius kurang lebih 50-60 menit lah, sesuaikan dengan oven masing-masing. Dan voila, ini sudah jadi. Aku nggak bisa potong karena ini orderan say. Ya udah deh, segini aja video aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Dadah, selamat mencoba di rumah.